Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa sirriyatin ahyan wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ikhtari hamma ba'd. Hadirin rahimahumullah, alhamdulillah, sebentar lagi insya Allah kita memasuki 17 Ramadan, di mana pada tanggal tersebut ada dua peristiwa besar yang terjadi, dua peristiwa penting dalam sejarah umat muslim, dalam peradaban Islam di muka bumi ini. Yang pertama adalah malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran, yang mana malam tersebut banyak sekali fadilah dan kemuliaan luar biasanya malam nuzulul Quran ini. Banyak di antara kita, sebagian besar umat muslim sudah mengetahui daripada keistimewaan malam nuzulul Quran. Jadi Al-Fakir tidak panjang lebar untuk membahas malam nuzulul Quran ini ya. Dan yang kedua, peristiwa penting lainnya adalah mengingatkan kita kepada peristiwa Badr Al-Kubro, peristiwa perang Badar ya. Ketika beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan kaum Muhajirin dan Ansor di Madinah Al-Munawwarah sebelum menuju ke Badr Al-Kubro, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bagaimana pendapat kalian, wahai kaum Ansor?" Maka salah satu kaum Ansor menjawab, "Wahai Rasul, kami akan ikut bersamamu kemanapun engkau pergi. Jika engkau mengajak kami kemanapun, kami akan ikut. Bila engkau berdiri di depan lautan lalu masuk ke dasar laut, kami pun akan ikut, dan tidak akan tersisa satupun dari kami kecuali ikut denganmu. Barangkali dengan itu kami bisa menggembirakan hatimu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Luar biasa muhibbinnya ya para sahabat Nabi ini. Maka mereka pun berangkat ke medan perang. Keluarlah dengan dua bendera hitam bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu bendera di tangan Muhajirin dan satu bendera di tangan Ansor. Bendera Muhajirin di tangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan satu bendera lagi di tangan kaum Ansor. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Janganlah kalian menyerang mereka sebelum mereka menyerang kalian. Jangan ada yang bergerak dan berbuat sesuatu sebelum mereka terlebih dahulu berbuat dan menyerang kita duluan." Ya, sangat luar biasa akhlak Nabi di dalam perang juga. Jumlah mereka hanya 313 orang. Senjata tidak lengkap menghadapi 3.000 pasukan musyrikin Quraisy dengan senjata lengkap dan kuda. Pakai baju besi, topi besi, senjata pedang, siap tempurnya dengan pasukan kuda yang berlapis baja juga. Dengan pasukan pemanah yang lengkap, berhadapan dengan pasukan 313 orang. Berapa puluh yang punya pedang, lainnya hanya bawa tombak, lainnya cuma punya panah, lainnya hanya bawa tongkat, dan yang lainnya membawa batu dan peralatan pertanian, cangkul dan lain sebagainya ya. Inilah keadaan mereka al-mawjud, apa adanya. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9, "Jika kalian berdoa dan bermunajat meminta pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku," Allah maksudnya di sini, "akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat
yang datang berturut-turut. Kemudian berkata Abu Sa'id dari kaum Ansor, aku buta sejak perang Badar. Jika seandainya aku tidak buta, aku bisa perlihatkan kalian di mana turunnya pasukan malaikat dari belahan langit di wilayah Badar. Karena kejadian itu terjadi di wilayah yang dinamakan Badar. Tahun kedua Hijriah, pada hari Jumat 17 Ramadan. Demikian indahnya peperangan Badar Al-Kubra ini. Ketika Sayyidina Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an, yang sangat mencintai sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berlutut di tengah-tengah peperangan, seraya berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajahku ini siap menjadi tameng bagi segala serangan di wajahmu ya Rasulullah. Jiwa dan ragaku siap untuk membentengimu wahai Nabi dari segala panah dan senjata. Luar biasa ini para muhibbinnya Rasul SAW, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan Abu Talha ini seperti 1000 orang kekuatannya di dalam umatku. Demikian keadaan para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kekuatan yang demikian dahsyat. Ya, singkat cerita, perang pun terjadi. Dan akhirnya perang Badar berakhir dengan kemenangan. Selesai perang Badar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman kepada Ahlul Badar dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari, "I'malu ma syi'tum ya Ahlul Badar, qad ghafarallahu dzunubakum ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Beramallah semau kalian wahai Ahlul Badar, karena Allah Ta'ala telah mengampuni dosa kalian yang telah lalu dan yang akan datang. Saking istimewanya para pejuang Badar ini ya. Maka Sayyidina Utsman berkata, ya Rasulullah, aku tidak ikut dalam perang Badar karena aku menjaga putrimu. Maka Rasulullah berkata, kau juga dapat pahala Badar dan kau dalam kelompok Ahlul Badar. Karena beliau Sayyidina Utsman menjaga putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan datang ke perang Badar, maka Allah memberikan baginya pahala kemuliaan Badar Al-Kubra. Inilah indahnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuatlah semampunya. Jadi pada tanggal 17 Ramadan, para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai Ahlul Badar, sehingga siapa yang membaca nama semua 313 pejuang Badar bertawasul kepada mereka ya, dan kemudian berdoa, maka dia akan mendapati doa-doanya dikabulkan, insya Allah. Ini mujarab. Banyak sekali daripada wali-wali Allah memperoleh derajat kewaliannya yang sangat tinggi sebab barokahnya nama mereka. Dan banyak sekali orang-orang yang sakit meminta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran mereka para Ahlul Badar ini, lalu mereka diberi kesembuhan oleh Allah Jalla Jalaluh dan lain sebagainya. Berikut nama-nama sahabat yang ikut perang Badar bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fakir sebutkan sedikit saja ya awalnya, karena kalau semuanya tentu memakan waktu yang sangat banyak. Yang pertama tentu saja Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, lalu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, Hamzah bin Abdul Muttalib,
Abdullah bin Jahsy, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair bin Hashim, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Kabsyah Al-Faris, dan lain-lain, sampai 313 orang ya. Kalau mau kita bertawasul kepada mereka, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cepat ya mujarab daripada doa-doa kita Allah kabulkan berkat kemuliaan nama-nama para pejuang Badar ini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memuliakan kita dalam rahasia keagungan Badar Al-Kubra ini dan kemuliaan nuzulul Quran. Ya Rabbi, halalkan seluruh wajah kami mendapatkan cahaya kemuliaan nuzulul Quran. Pastikan kami semua ya Allah kelak dalam kelompok Ahlul Badar. Ketika dipanggil di yaumil kiamah, wahai Ahlul Badar, berdirilah. Maka pastikan kami ya Allah berdiri di antara para pecinta Ahlul Badar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzul Jalali wal Ikram. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fagir sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.